Sungguh memalukan, melanggar sumpah mengabdi pada negara, melawan konstitusi hanya demi Anies Baswedan. Itulah yang dilakukan oleh para purnawirawan jenderal yang telah melanggar sumpah untuk mengabdi kepada negara demi membela Anies Baswedan. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana. Puluhan purnawirawan perwira tinggi TNI dan Polri dari Angkatan 1980 hingga 1988 dan 1968 berkumpul di kediaman Anies Baswedan di Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret 2023. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan dan memberikan dukungan kepada bakal calon presiden 2024 Koalisi Perubahan, yaitu Anies Baswedan. Mantan Sekjen Kemenhan Letjen TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo yang hadir mewakili puluhan purnawirawan Pati TNI Polri lainnya yang tidak bisa hadir karena keterbatasan tempat, menyampaikan bahwa para purnawirawan perwira tinggi melihat perkembangan situasi nasional, khususnya masalah persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka melihat keretakan tajam dan serius pada hubungan persaudaraan antar anak bangsa. Ediwan mengatakan, para purnawirawan memandang Anies Baswedan memenuhi kriteria menjadi bakal calon presiden yang andal, dengan rekam jejak di bidang pemerintahan pusat maupun daerah, serta akademik. Namun, Anies tidak bisa sendirian untuk mengatasi kompleksitas permasalahan negara dan dinamika politik luar negeri yang tidak mudah. Para purnawirawan juga mempertimbangkan syarat-syarat cawapres yang sudah digariskan Anies Baswedan, yaitu memiliki elektabilitas memadai, mampu menjaga soliditas koalisi, membantu efektivitas pemerintahan, memiliki chemistry yang sama atau bisa menjadi dui tunggal, serta sama-sama mengusung semangat perubahan. Oleh karena itu, Ediwan menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat AHY menjadi pendamping Anies pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ediwan menilai, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY sukses memimpin lebih dari 1 juta kadernya melawan upaya pengambil alihan kedaulatan partainya, juga dengan gesit mengelola manajemen sumber daya partai hingga membawa Partai Demokrat secara konsisten masuk dalam partai papan atas. AHY juga memiliki pengalaman di bidang militer yang mempertaruhkan nyawa demi kepentingan bangsa, baik di dalam dan luar negeri selama 16 tahun, serta pendidikan tinggi yang mumpuni. Ediwan mengungkapkan bahwa Anies Baswedan mengapresiasi dukungan dari para purnawirawan dan bersedia mendengar serta mempertimbangkan aspirasi tersebut. Para purnawirawan percaya bahwa dengan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan AHY sebagai calon wakil presiden, Koalisi Perubahan akan dapat membawa perubahan yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Sosok Tri Sutrisno, ex-Panglima ABRI dukung rencana pencopotan Gibran sebagai Wapres. Tri Sutrisno, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Hal ini tak lepas dari rencana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Menurut pemberitaan yang ada, Tri Sutrisno turut mendukung rencana pencopotan Gibran. Bahkan ex-wakil Presiden RI itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Selain Tri Sutrisno, ternyata ada ratusan pensiunan TNI yang mendukung rencana pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Pensiunan TNI itu terdiri dari beberapa matra. Mereka yang mendukung rencana pencopotan Gibran Rakabuming Raka berasal dari pensiunan TNI AD, AL, dan AU. Adapun jumlah pensiunan yang mendukung pencopotan Gibran yakni 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Dikutip dari laman resmi Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Tri Sutrisno lahir di Surabaya, 15 November 1935. Pria kelahiran 15 November 1935 ini adalah anak ketiga dari pasangan Soebandi dan Mardiah. Awal mula karirnya di militer yakni saat ia berusia 21 tahun tepatnya tahun 1956, ia diterima menjadi taruna Akademi Teknik Angkatan Darat. Baru setahun menjalani pendidikan, Tri Sutrisno sudah harus ikut berperang.
Saat itulah ia mengawali karir militer sebagai prajurit yang turut bertempur melawan pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. 5 tahun setelahnya atau 1962, Tri Sutrisno terlibat dalam operasi pembebasan Irian Barat. Disitulah ia mengenal Soeharto. Kala itu, Soeharto yang sudah berpangkat Mayor Jenderal ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala yang berpangkalan di Sulawesi. Kedekatan antara Tri Sutrisno dengan Soeharto terjalin dari tugas tersebut. Soeharto kemudian terpilih menjadi Presiden kedua RI pada 1968. 4 tahun setelahnya yakni 1974, Tri Sutrisno ditunjuk Soeharto menjadi ajudannya. Dari situlah karir Tri Sutrisno meroket. Tahun 1978, Tri diangkat menjadi Kepala Komando Daerah Staf di Kodam 16 Udayana. Setahun kemudian ia menjadi Panglima Daerah Kodam 4 Sriwijaya. 4 tahun berikutnya, ia diangkat menjadi Panglima Daerah Kodam 8 Jaya dan ditempatkan di Jakarta. Agustus 1985 pangkat Tri Sutrisno dinaikkan lagi menjadi Letnan Jenderal. Saat itu Tri Sutrisno sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat mendampingi KSAD Jenderal TNI Rudhini. 10 bulan kemudian tepatnya Juni 1986, Tri Sutrisno diangkat menjadi KSAD menggantikan Rudhini. Tak sampai setahun yakni April 1987, dia naik jabatan ke tingkat tertinggi menjadi Jenderal. Jabatan KSAD diembannya selama 1,5 tahun, hingga pada awal 1988 ia dipromosikan menjadi Panglima ABRI menggantikan Jenderal TNI LB Moerdani. Tri Sutrisno akhirnya memimpin ABRI selama 5 tahun sejak 1988 hingga 1993. Ketika itu ABRI masih terdiri dari institusi TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri. Tri Sutrisno terpilih menjadi Wakil Presiden RI dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993. Ia dicalonkan oleh fraksi ABRI MPR RI, mendahului pilihan terbuka dari Presiden Soeharto ketika itu. Tri Sutrisno tercatat menjadi Wakil Presiden Soeharto yang ketiga dari kalangan militer. Ia menjabat di kursi RI 2 persis setelah Sudarmono turun tahta. Tahun 1998 tugas Tri Sutrisno sebagai Wapres berakhir. Ia lantas digantikan oleh B.J. Habibie yang terpilih sebagai Wakil Presiden melalui Sidang Umum MPR 1998. Di sisi lain, diketahui istri Tri Sutrisno bernama Tuti Sutiawati atau akrab disapa Mami Tuti dan kini sudah berusia 84 tahun. Tutu Sutiawati dulunya adalah seorang guru, keduanya memiliki 7 anak. Mereka yakni Nora Tristina, Taufik Dwi Cahyono, Firman Santiabudi, Nori Chandrawati, Isvan Fajar Satrio, Kunto Arif Wibowo, dan Natalia Indrasari. Luar biasa! Baru kali ini sejarah mencatat, sekelompok purnawirawan TNI yang dulu bersumpah membela negara, sekarang malah sibuk mengganggu stabilitasnya. Bukan melindungi konstitusi, tapi justru mau melabraknya. Bukan menjaga kedaulatan, malah jadi pion politik pecundang yang gagal di Pilpres 2024. Dan lucunya, semua ini demi satu nama yang sudah jelas-jelas ditolak. Mayoritas rakyat, Anies Baswedan. Mari kita bicara apa adanya. Ini bukan sekadar wacana pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini sabotase politik yang dibungkus dengan embel-embel keprihatinan nasional. Padahal yang sebenarnya terjadi, sakit hati yang tidak selesai, dendam politik yang belum tuntas, dan ambisi kekuasaan yang kelewat lapar. Purnawirawan yang dulu dielu-elukan karena jasa, hari ini malah jadi alat. Alat dari siapa? Dari Anies Baswedan, yang masih belum bisa terima kenyataan kalau mimpinya jadi presiden dipatahkan rakyat lewat kotak suara. Dan parahnya mereka berkoar-koar seolah-olah sedang menyelamatkan bangsa. Padahal yang ingin mereka selamatkan cuma satu, kepentingan politik Anies dan jaringan antek-antek Yaman yang berdiri di belakangnya. Ya, ini bukan bualan. Kita tahu betul arah aliansi politik Anies selama ini. Dekat ke tokoh-tokoh Islamis transnasional, sering memanfaatkan isu identitas, dan kini mulai memanfaatkan wajah-wajah tua dari militer yang sudah pensiun dan kehausan panggung. Mereka ingin Gibran dicopot. Gibran, wakil presiden yang SAH, dipilih oleh 58% suara rakyat. Mereka ingin Gibran diturunkan, hanya karena ambisi Anies ingin naik lagi. Mereka ingin Gibran disingkirkan, padahal konstitusi tak pernah memberi ruang untuk pencopotan hanya berdasarkan selera dan opini kelompok kecewa. Sekarang pertanyaannya,
Sejak kapan suara purnawirawan lebih sah dari suara rakyat? Sejak kapan dendam pribadi bisa jadi dasar mengubah susunan pemerintahan? Dan lebih penting lagi, apakah para purnawirawan ini masih loyal pada negara atau sudah resmi jadi tim sukses bayangan yang beroperasi untuk melunasi kegagalan Anies? Gibran bukan anak siapa. Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia. Dipilih dengan sadar oleh Prabowo Subianto, seorang jenderal dan negarawan yang paham benar arti loyalitas dan kedaulatan. Tuduhan bahwa Gibran adalah hasil intervensi Jokowi hanyalah propaganda murahan yang dibumbui dengan rasa iri dan kecewa dari kubu yang kalah. Prabowo sudah menjelaskan dengan terang bahwa ia memilih Gibran bukan karena tekanan tapi karena kebutuhan. Butuh energi muda, butuh sosok segar yang paham zaman, butuh figur yang bisa mengawal transisi menuju Indonesia emas. Dan nyatanya rakyat sepakat. Jadi ketika 8 poin usulan ngawur dilontarkan, termasuk soal pencopotan Gibran, maka itu bukan aspirasi negara. Itu manuver politik. Itu bukan peringatan militer. Itu ancaman sipil berseragam masa lalu yang mencoba mendikte masa depan. Dan bahayanya, mereka menempuh jalur yang bisa memecah belah bangsa, melawan konstitusi, menekan MPR, menebar narasi ketidakstabilan, dan membuka celah perpecahan. Kalau ini dibiarkan, maka satu presiden bahaya akan lahir. Siapapun bisa dicopot hanya karena tidak disukai. Wakil presiden bisa dijatuhkan hanya karena tidak cocok dengan kepentingan kelompok elit yang haus kuasa. Dan ini jelas-jelas pelanggaran terhadap demokrasi. Sekarang kita harus tegas. Waspadai gerakan terselubung ini. Waspadai para purnawirawan yang haus pengaruh. Waspadai skenario pecundang yang mencoba menang lewat jalur belakang. Gibran adalah wakil presiden. Titik. Ia sah. Ia konstitusional. Ia dipilih rakyat. Dan ia akan menyelesaikan tugasnya. Jangan biarkan kelompok frustrasi menjadikan negara ini alat eksperimen politik. Kita harus kawal pemerintahan Prabowo Gibran sampai tuntas. Dan saat 2029 tiba, kita punya waktu untuk memilih ulang. Tapi bukan hari ini, bukan dengan cara curang, dan bukan lewat dalih konstitusional yang dipelintir. Baik, kita masuk ke bagian yang lebih dalam, lebih tajam, lebih jujur. Karena hari ini publik berhak tahu siapa sebenarnya yang bermain di balik layar. Pertama, kita bicara soal para purnawirawan. Yang muncul di publik bukan cuma sekadar wajah-wajah senior militer, tapi aktor-aktor yang selama ini punya rekam jejak politik penuh manuver. Banyak di antara mereka memang pernah berdiri gagah membela negara, tapi setelah pensiun, tidak sedikit yang nyungsep jadi broker politik. Mereka ini bukan lagi bagian dari struktur pertahanan negara, tetapi bertingkah seolah-olah masih punya kewenangan. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut, usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya adalah hal yang tidak sesuai undang-undang. Ya, satu, semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden sudah pasti tidak sesuai undang-undang. Pasal 7A, pasal 24C itu semua mengatakan harus usul DPR. Jadi kalau mau benar, purnawirawan itu datang ke DPR mengusulkan untuk pembahasan impeachment wakil presiden. Nasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo tak bisa merespon permintaan itu karena di luar kekuasaannya sebagai presiden. Kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya, kan. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar serius menanggapi usulan kelompok purnawirawan TNI yang meminta pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Komarudin, usulan dari purnawirawan ini bukan soal sepele,
melainkan dari mereka yang memiliki kapasitas dan pertimbangan matang, berbeda dari relawan biasa. Ia menegaskan bahwa purnawirawan tersebut, termasuk sosok seperti Tri Sutrisno, merupakan kalangan yang bukan asal-asalan dan harus dipandang serius oleh pihak Presiden. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan, orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi, kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal, ujar Komarudin.